al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih tafsir surati Qul ya ayyuhal kafirun. Sedikit bahasan lughah. Setiap judul buku, setiap bab, setiap fasal, setiap topik, setiap nama itu semuanya adalah menjadi khabar li mubtada'in mahdhuf. Setiap judul buku, setiap bab, setiap fasal, bahkan ini setiap papan nama ini itu secara nahwu menjadi khabar karena penulis, karena musannif saat menulis itu adalah memberitahukan kepada pendengar dan pembaca terhadap apa yang hendak diinginkan, dikehendaki. Maka tafsir menjadi khabar. Asalnya adalah hada tafsir surati Qul ya ayyuhal kafirun, menjadi khabar li mubtada'in mahdhufin. Takdirnya adalah hada ataupun hadihi, tergantung khabarnya. Tsumma qala wa hiya maqiyatun. Al-wawu yang bersambung dengan dhamir munfasil namanya adalah wawu hal. Wawu yang bersambung dengan dhamirun munfasilun namanya adalah wawu hal, yang artinya ini keadaan dan kondisi. Wa hiya maqiyatun wa adadu ayatiha 6 ayatin. Jelas. Fadlus surati an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bi hadhihi surati wa bi qul huwallahu ahad wa raq'atat tawafi, hadisun sahihun rawahu Muslimun. Ini adalah salah satu daripada fadilah dan keutamaan serta manzilah surah Al-Kafirun ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Setiap ayat, setiap surat, bahkan setiap kalimatnya, dan juga boleh setiap hurufnya juga tidak menafikan, adalah sebagai mukjizat, sebagai adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian ayat dan surat ada keterangan hadis tentang fadilahnya. Sebagian kita mengetahui fadilahnya, sebagian besar kita tidak mengetahui fadilahnya. Bila mengetahui fadilahnya adalah ini hasanah alal hasanah, kebaikan di atas kebaikan. Bila tidak, maka ini cukup bagi kita itu adalah ayatun karimah nata'abbadu bi tilawatiha wa qiraatiha. Dia adalah ayat Al-Qur'an yang mulia dan kita diperintahkan untuk berta'abbud kepada Allah dengan surat dan ayat yang ada. Demikian juga tentang jumlah rakaat. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa ini jahriyah? Kenapa ini adalah sirriyah? Di samping ta'abbud itu adalah di samping ada fadilahnya, itu adalah ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mengetahui hadihi fadlun wa ziyadah. Bila tidak, kita tidak diberikan oleh Allah taklif untuk mengetahuinya. Nah, di antara fadilah Al-Kafirun ini adalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membacanya. Ini di waktu apa? Adalah salat maghrib. Ar-raka'ah al-ula adalah Al-Kafirun, yang kedua adalah Al-Ikhlas. Demikian juga beliau baca di waktu raka'atai tawaf. Imma tawaful ifadah, imma tawaful qudum, imma tawaful umrah, imma tawaful wada, dan tawaf sunnah yang lain. Beliau selalu saat habis tawaf, beliau salat 2 rakaat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Kemudian adalah beliau baca di waktu raka'atul fajr qabliyah subuh. Beliau baca adalah di waktu salat witir. Beliau baca adalah di waktu hendak tidur. Nah, saya bawa alam bisawab, saya mikir, mudah-mudahan tidak salah. Di antara faedah-faedah itu
termasuk di dalamnya adalah saat kita ini habis wudu, itu ada syariat untuk asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Termasuk tatkala kita ini hendak tidur, termasuk tatkala adkar masa wasabah, kok disisihkan di dalamnya dua surat ini. Saya merenung, karena orang mukmin itu harus waspada, dirinya akan perubahan di waktu pagi dan sore terhadap Islam dan kufurnya. Begitu. Dikuatkan dengan hadis fima makna asbahar rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ini wa amsal rajulu muslima wa yusbihu kafiran. Pergantian waktu itu mengkhawatirkan apabila tidak diikat dengan adkarus sabah wal masa, bila tidak diikat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam tidak ada satupun kondisi, keadaan, tempat, waktu dan zaman melainkan ada zikir dan doanya khusus. Saya ulangi, di dalam Islam, din kita yang sempurna ini, tidak ada perubahan waktu, perubahan zaman, perubahan tempat, perubahan kondisi, perubahan apa lagi? Perubahan yang lain, melainkan di situ ada doa tertentu dan sendiri. Kita misalkan di waktu mau tidur ada doanya. Tatkala bangun tidur ada doanya. Tatkala bangun ada doanya. Begitu. Ini. Kita di waktu duduk berdiri ada doanya. Di waktu naik kendaraan ada doanya. Di waktu masuk rumah ada doanya. Begitu kan? Keluar rumah ada doanya. Masuk keluar WC ada doanya. Masuk kampung baru ada doanya. Allahu Akbar. Di waktu sehat ada doanya. Sakit ada doanya. Sampai meninggal karena nggak bisa berdoa, yang lain berdoa. Ya. Nah, begitu. Ya. Itu menunjukkan bahwa orang mukmin tidak boleh kondisi dan keadaannya ini terlepas daripada zikrullah. Ini tidak boleh. Ya. Lebih-lebih adalah pergantian waktu zaman pagi dan sore. Nah, maka pulsa ataupun jam mengisi pulsa orang mukmin itu adalah di waktu pagi dan sore. Maka hikmah rahasianya ada doa at-sabah wal masa. Nah, siapa yang berdoa di waktu pagi akan Allah jaga sampai sore. Siapa yang berdoa di waktu sore Allah jaga sampai pagi. Hakata minimal begitu. Demikian juga ada perubahan kondisi. Saat ada perubahan matahari gerhana, ada zikirnya, ada iltizam tadarruknya untuk salat. Dalam kondisi gerhana bulan, dalam kondisi pacaklik kemarau panjang, ada doanya. Hakata. Yang kedua adalah wa an ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala ramatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahran fakana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajr. Sedikit bahasa. Apabila ada kana, ini ustaz lughah. Apabila ada kana masuk ke dalam fi'il mudhari' setelahnya, maka fi'il mudhari' setelahnya bermakna madhi. Ini kaidah. Fi rak'ataini qabla al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad ila akhir. Qauluhu ta'ala qul ya ayyuhal kafirun. Surat ini diawali dengan kalimat qul. Para ulama hadis menjelaskan surat ini dan surat yang lain yang diawali dengan qul menjelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah as-sadiqul masduq. Dia adalah al-amin. Kalau sekiranya dia tidak amanah di dalam menyampaikan wahyu ini, niscaya qul di awal surat ini dan surat yang lain akan dihilangkan oleh Rasulullah SAW.
Beliau adalah Al-Amin, As-Sadiqu Al-Masduq. As-Sadiq saksiyahnya, dia adalah As-Sadiq fi qawlihi, As-Sadiq fi niyatihi wa qalbihi wa ruhihi, As-Sadiqu fi amalihi. Wa huwa Al-Masduq, dia adalah dipercaya. Nah, min kibali ahli samai wal ardi, dipercaya oleh penduduk langit dan bumi, oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah Allah pilih untuk menjadi rasul yang terakhir. Karena dia adalah Al-Masduq oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu Al-Qur'an. Beliau adalah Al-Masduq min kibali sa'il malaikah, dipercaya oleh al-malaikah. Lebih-lebih adalah Ar-Ruhul Amin, yang setiap waktu beliau menyampaikan dan menurunkan wahyu melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah Al-Masduq min kibalil mu'minin, dipercaya oleh orang-orang yang beriman. Dia adalah Al-Mahmud inda ahli samai, fawwal mahmud inda ahli al-ardi. Dia adalah orang yang dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi mahmudun inda ahli sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeimbangkan dan menyempurnakan pujiannya terhadap Rasulullah untuk ahlul ardi. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Agar qala ta'ala qul ya ayyuhal kafirun. Ini adalah panggilan terhadap orang dengan sifat. Boleh. Ini. Ya qul ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal fasiqun. Hakada. Ini adalah at-tasmiyah bis sifati. Ini. Amma bit ta'yini wa dzati ada pembahasan sendiri. Namun di sini kita bahas adalah at-tasmiyah bis sifat, dengan sifat. Rasulullah SAW suatu hari pernah menjumpai, datang kepada rumah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha di rumahnya. Kemudian tanya, wahai Fatimah, nundi suamimu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wahai Rasulullah, Ali ka ono nama. Ki mau menusuk aku. Begitu cerita dia, sekelas sahabat Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, ternyata memang ada dalam keluarga siapapun ada begitu, ada pernah-pernahnya, kata Ustaz, pernah-pernah siapa saja dia. Begitu ya. Kemudian Rasulullah ke masjid menjumpai Ali radhiyallahu taala anhu, ternyata lagi tidur, kemudian dibangunkan. Ini pipinya kepalanya nempel dalam debu pasir. Kemudian katakan, kum ya Abu Turab, begitu. Wahai Ali Abu Turab, bangunlah, begitu. Ini adalah merupakan panggilan dengan sifat. Karena di waktu dia tidur ada debu yang menempel pada pipi wajah Ali radhiyallahu taala anhu. Qul ya ayyuhal kafirun. Di dalam adab belajar tafsir, apabila ada sifat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran tentang orang kafir, maka sifat amalan itu juga berlaku kepada siapa saja yang melakukan sifat yang sama. Walaupun khitab awalnya untuk orang kafir, namun khitab itu adalah untuk siapa saja yang tersifati seperti sifatnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nida bisifat. Apa isinya? La a'budu ma ta'budun. Harfu nafila. Apabila bersambung dengan fi'il mudhari', huruf nafi la
apabila bersambung dengan fi'il mudhari' maka nafinya adalah lil mustaqbal. Nafinya adalah lil mustaqbal. La a'budu ma ta'budun. Adapun nafinya ma apabila bersambung dengan fi'il mudhari' maka yufidul madhi wal ghabir, berfungsi untuk masa yang lalu. Akan lughah. Lughah namun ini adalah untuk menguatkan tafsir. Ini saya enggak menyebutkan lughah melainkan untuk menguatkan tafsir. La a'budu ma ta'budun. Aku Rasulullah. Ini sekarang dan masa yang akan datang saya enggak mau berubudiyah kepada sesembahan kamu. Begini. La a'budu ma ta'budun. Dari mana memahami qaulil mustaqbal? Karena adalah nafi bersambung dengan fi'il mudhari' yufidul mustaqbal. Dari mana ma ta'budun? Apa yang telah kamu sembah? Karena ma bersambung dengan fi'il mudhari' yufidu al-madi. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian pun tidak berubudiyah kepada apa yang aku sembah. Orang kafir terbagi menjadi dua, dilihat secara mendapatkan hidayah dan tidak sampai akhir hayat. Orang kafir terbagi menjadi dua, dilihat dari sisi mendapatkan hidayah dan tidak mendapatkannya sampai ajalnya datang. Yang pertama adalah ini orang kafir yang mendapatkan hidayah sebelum mati. Nah, ini cocok dengan ayat-ayat tentang masalah berdakwah kepada orang-orang kafir. Cocok. Nah, yang kedua adalah orang kafir yang secara nas Quran sesuai dengan ilmu Allah al-azali tidak mendapatkan hidayah sampai akhir hayatnya. Ini berlaku ayat qaul ta'ala innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini berlaku la wala antum 'abiduna ma a'bud adalah orang kafir yang telah Allah naskan secara azali tidak bakal beriman sampai akhir hayatnya. Nah, kalau begitu, ngapain kita berdakwah? Tidak demikian. Hidayah dan tidak dapat hidayah adalah amrullah. Dan itu adalah rahasia Allah ini atas kita. Kita tidak mengetahui hal itu dan kita terkena khitab kewajiban untuk mendakwahinya. Kalau toh tidak mendapatkan hidayah sampai ajalnya datang, minimal ma'dziratan ila rabbi, sebagai hujjah bagi kita bahwa kita telah menyampaikan dakwah kepada mereka terhadap risalah ini. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian pun ini mulai sekarang dan masa yang akan datang tidak berubudiyah terhadap apa yang aku ibadahi. Nah, para ulama tafsir menjelaskan ayat ma'budu ma huna bimana man, dan kalian tidak berubudiyah terhadap siapa yang aku ibadahi. Ma huna bimana man. Apa faedahnya kok disebutkan ma bukan man? Ini adalah untuk mutabaqah, menyesuaikan terhadap ayat yang sebelumnya dan setelahnya.